warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 7 sebab mengapa musibah berdatang bertubi-tubi. Yang pertama, karena banyaknya maksiat. Surat Yasin ayat 9 yang kita baca setiap hari. Kemalangan terjadi, musibah-musibah terjadi, malapetaka terjadi karena dosa keterlaluan kalian kepada Allah. Yang kedua, karena banyaknya orang-orang yang berbuat zalim. Dengarkan surat Al-Qasas ayat 59. Kami tidak akan menghancurkan suatu daerah kecuali penduduknya banyak yang zalim. Anak durhaka kepada orang tua, istri yang berani kepada suami, perampok, pembunuhan di mana-mana. Ini mengundang bala bencana. Yang ketiga, yang mengundang bala bencana karena kelakuan tangan-tangan manusia. Surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan karena tangan-tangan jahil manusia. Akan mereka merasakan akibat perbuatan mereka, sebagian mereka merasakan akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bencana terjadi karena para tokoh melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Dengarkan dengan iman, wahai penduduk Indonesia yang mulia. Bila kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan para tokohnya untuk taat kepada Allah. Tapi mereka maksiat, tapi mereka berbuat zalim, tapi mereka khianat kepadaku dan kepada makhlukku. Fa'alaihi haq kaum. Maka haklah untuk mereka bala bencana seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nuh. Kami hancurkan sehancur-hancurnya. Siapakah tokoh itu? Para pemimpin kita yang sumpah Al-Quran di kepalanya, demi Allah tidak korupsi, lalu mereka korupsi. Siapa lagi? Hartawan, orang-orang kaya yang dengan hartanya berpoya-poya, sombong, maksiat dengan kekayaannya di tengah-tengah orang menderita. Siapa lagi? Ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan murah, subhanallah. Yang kelima, mengapa bala bencana terjadi? Karena orang-orang soleh, orang-orang baik diam melihat kemungkaran dan kemaksiatan. Surat Al-Anfal ayat 25. Takutlah kalian dengan musibah yang tidak hanya melimpah orang-orang yang maksiat, orang-orang yang berbuat zalim, tapi juga kalian orang-orang yang soleh. Maka masa bodoh dengan kemaksiatan bukankah sikap seorang mukmin? Amar ma'ruf nahi mungkar adalah amal cerdas. Yang keenam, justru karena rahmat Allah, karena peringatan yang Allah hadirkan agar hadir mahkamah kesadaran kita. Ikhwan, dengarkanlah dengan iman. Surat Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157. Kami pasti uji kalian dengan sesuatu yang membuat kalian takut lapar, takut miskin, takut kematian. Tapi kabarkan berita gembira bagi hamba Allah yang sabar dan semua ujiannya, yang mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, ada yang nanya, bagaimana maksiat selamat? Tenang-tenang saja, yang berbuat zalim malah sukses. Di mana keadilannya? Allah Maha Adil. Dengarkan surah Hud ayat 15 dan ayat 16. Barang siapa mencari kesenangan dunia lalu dia menghalalkan semua cara, apa kata Allah? Kami beri, tapi di akhirat tidak mendapatkan sesekil pun kenikmatan, malah nikmat dunianya menjadi bahan bakar ajab untuk dirinya. Itulah istiraj.
Lalu apa sikap kita sekarang? Orang yang beriman menjadikan peristiwa apapun sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah